Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran tematik tema 3 dengan subtema 2. Hari ini adalah hari Senin tanggal 28 September tahun 2020. Kita kembali dalam pembelajaran tematik bersama Miss Fani. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 2 dengan muatan pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, teman-teman, sebelum memulai pembelajarannya, mari sama-sama kita say basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan teman-teman selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya yaitu teman-teman dapat mengetahui informasi pada teks bacaan, kemudian teman-teman dapat mengidentifikasi kalimat efektif, dan teman-teman juga dapat mengetahui perubahan akibat iptek dan pendidikan. Juga dapat mengetahui dampak penemuan komputer dalam ilmu teknologi. Nah, sekarang teman-teman siapkan ya buku paketnya dan alat tulisnya. Hari ini kita masuk ke subtema kedua, penemuan dan manfaatnya. Seperti yang sudah Miss tampilkan dalam gambar, bahwasanya perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan. Nah, salah satunya yaitu penemuan televisi. Nah, dengan adanya televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Nah, televisi adalah satu-satunya alat yang sangat penting yang sudah ditemukan oleh tokoh yang hebat. Nah, bagaimana cara teman-teman menyikapi adanya televisi? Apakah mempunyai pengaruh yang baik ataukah sebaliknya? Nah, jadi televisi memiliki dampak positif maupun dampak yang negatif. Nah, sekarang teman-teman perhatikan gambar yang akan Miss tampilkan. Nah, di sini ada pengaruh televisi, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Pengaruh positif yang pertama yaitu menjadi sumber informasi. Yang kedua, menambah wawasan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dapat menunjang pelajaran di sekolah. Yang keempat, dapat membantu proses belajar. Nah, kemudian yang negatifnya, yang pertama yaitu dapat mengurangi waktu belajar. Yang kedua, banyak berisi tontonan yang tidak cocok untuk belajar. Yang ketiga, membawa masuk pengaruh asing yang tidak baik. Jadi, televisi itu ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Jadi, kita harus banyak memilah-milih yang bijak untuk menonton televisi. Nah, selanjutnya tadi yang Miss tampilkan sebagai pengaruh positifnya menjadi sumber informasi atau menambah wawasan ilmu pengetahuan, menunjang pembelajaran sekolah, membantu proses belajar. Nah, teman-teman sebagai pelajar dapat memperoleh materi tambahan yang ada di televisi. Misalnya saat teman-teman mempelajari keanekaragaman hayati di Indonesia, teman-teman dapat menonton tayangan tentang binatang yang ada di televisi. Nah, televisi juga dapat menampilkan berbagai acara pengetahuan, budaya, dan berita baru dari berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, dengan informasi tersebut, teman-teman dapat memperluas wawasannya dan tidak hanya terpaku pada tempat sekitarnya saja. Nah, ternyata televisi juga mempunyai dampak yang negatif. Tadi yang pertama, mengurangi waktu belajar. Nah, tayangan televisi banyak berisi hiburan. Nah, bila pelajar terlalu banyak menonton televisi, maka juga akan mengurangi waktu belajarnya dan dapat mengganggu pendidikannya. Nah, kemudian banyak berisi tontonan yang tidak cocok untuk belajar. Nah, tayangan televisi tidak semuanya ramah kepada anak-anak. Banyak tayangan dewasa atau kekerasan. Nah, tayangan ini apabila ditonton dapat memberi pengaruh yang buruk
pada pelajar. Nah, jadi Miss ingatkan lagi bahwa ketika kita menonton, kita harus memiliki sikap yang bijak dalam memilah tontonannya. Nah, sekarang silakan teman-teman buka bukunya halaman 61. Kita baca bersama-sama. Judulnya yaitu Si Kotak Ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani. Tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, jadi tadi siapa yang penemu si kotak ajaib? Iya, benar sekali, Logie Baird, lahir yang di Skotlandia. Nah, teman-teman masih ingat cara membuat teks eksplanasi? Ada apa saja unsur-unsurnya atau strukturnya? Ada topik masalah, ada deret penjelas, kemudian juga ada kesimpulan atau pendapat pribadi penulis. Nah, teman-teman silakan dikerjakan halaman 62. Teman-teman tulis sesuai dengan informasi yang ada di halaman 61, yaitu pada bacaan si kotak ajaib. Nah, sekarang kita lihat di halaman 64. Nah, tadi kan Miss sudah jelaskan nih bahwa televisi mempunyai pengaruh positif juga mempunyai pengaruh negatif. Nah, pengaruh positifnya juga ada di dalam bidang pendidikan dan juga ada di bidang ilmu pengetahuan. Nah, sekarang teman-teman lihat nih bukunya halaman 64. Silakan teman-teman tuliskan pengaruh positif dan pengaruh negatif pada televisi. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Nah, di bidang pendidikan apa positifnya dan apa negatifnya. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan juga teman-teman tulis apa ya yang positifnya dan apa ya yang negatifnya. Nah, teman-teman kerjakan ya. Nah, lanjut kita ke bukunya halaman 83. Silakan teman-teman buka bukunya halaman 83. Sudah dibuka? Nah, di situ juga ada teks eksplanasi, yaitu si paralel penyelamat jalan, judulnya. Gareth Augustus Morgan
adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun secara berbaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai, sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, teman-teman, jadi sudah tahu siapa penemu lampu lalu lintas, yaitu Gareth Augustus Morgan. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 98. Teman-teman pasti pernah menggunakan komputer kan? Pernah tidak? Nah, menurut teman-teman apa manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Nah, teman-teman juga tahu tidak siapa yang menemukan komputer? Nah, sekarang kita baca bersama ya halaman 98. Yaitu ada Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Nah, sekarang kita baca bersama, yaitu tokoh yang mampu mengubah dunia dengan komputernya. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage lahir pada 26 Desember 1792, mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Gagasan tersebut dituangkannya dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Nah, Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Nah, tahukah teman-teman bagaimana perkembangan komputer saat ini? Seperti yang ada di gambar, sejak tahun 500 sebelum Masehi. Nah, ini ada alat hitung tradisional namanya abacus. Kemudian berkembang di tahun 1821. Komputer pertama ditemukan. Kemudian berkembang lagi di tahun 1939. Komputer listrik dibuat. Nah, pada tahun 1971, electronic mail atau email, surat elektronik pertama berhasil dikirim. Nah, tahun 1973, komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Kemudian berkembang lagi di tahun 1975. Komputer dengan harga terjangkau untuk rumah, home computer. Kemudian seiring berkembangnya
Dari waktu ke waktu, di tahun 1983, internet dengan jaringan global diciptakan. Nah, di tahun 1994 lah dimulai penggunaan internet oleh masyarakat. Nah, jadi itu adalah perkembangan komputer dari waktu ke waktu yang ditemukan oleh Charles Babbage. Nah, jadi teman-teman sudah tahu penemu komputer, kemudian tadi ada penemu apa lagi? Penemu televisi, si kotak ajaib. Nah, sekarang teman-teman kerjakan tugas yang akan Miss berikan. Yang pertama, tugasnya itu halaman 100. Nah, sama yang tadi pada saat pembelajaran berlangsung ya, yang di awal. Miss kasih tugas kepada teman-teman halaman berapa saja tuh. Ada halaman 62, halaman 64, dan yang terakhir sekarang teman-teman coba buka halaman 94. Nah, teman-teman pada bacaan yang ada di halaman si kotak ajaib, yaitu di halaman 61, teman-teman pasti melihat ada kalimat yang bercetak miring. Nah, artinya kalau yang bercetak miring nih seperti di paragraf yang pertama. Yang bercetak miring yaitu penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Nah, kira-kira itu kalimat efektif atau tidak? Kemudian ada lagi nih yang bercetak miring yang kedua. Di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London. Nah, itu kira-kira kalimatnya efektif atau tidak? Nah, teman-teman boleh mengisi di halaman 94. Di situ ada kolom kalimat yang tidak efektif. Teman-teman tulis, kemudian teman-teman ganti dengan kalimat yang efektifnya seperti apa. Oke, jadi tugasnya tadi halaman 62, halaman 64, halaman 100, dan juga halaman 94. Ya, paham teman-teman tugasnya? Jika ada yang belum paham, boleh teman-teman tanya ke Miss Fani ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya, Miss mohon maaf. Mari sama-sama kita say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman besok kembali belajar tematik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.